Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3726, Tidak Pengecut. Bang bang bang. Tiba-tiba, setelah suara teredam, para biksu yang baru saja menyerbu masuk semuanya pingsan. Orang-orang ini jatuh ke tanah satu persatu, meratap kesakitan. Sial, tes sialan macam apa ini? Ini sangat mesum. Bukankah aku setuju bahwa itu tidak mengancam nyawa? Aku hampir mati di sana. Kakiku patah, bagaimana aku bisa berlatih di masa depan? Pembohong, Istana Guanghan adalah pembohong besar. Para biksu yang tersingkir berteriak dan mengumpat satu persatu. Pada saat ini, semua biksu yang baru saja bersiap-siap sedikit bingung. Banyak orang menjadi gugup. Mereka sangat ingin mencobanya setelah mendengar kata-kata Lan Yingying bahwa itu tidak mengancam jiwa. Jika Anda tidak kehilangan nyawa pada akhirnya, tetapi Anda terluka parah dan tidak dapat berlatih lagi, itu lebih buruk daripada kematian. Sekelompok pria pengecut. Ketika Mukui melihat bahwa tidak ada yang berani masuk atas inisiatifnya sendiri, dia mendengus dingin dan berjalan ke menara percobaan dengan sangat angkuh. Ketika biksu lain melihat ini, beberapa mengertakkan gigi dan mengikuti, sementara yang lain mengumumkan pengunduran diri mereka. Dev sedang menghitung waktu. Ketika Mukui hendak lewat, dia masuk. Melihat Dev tidak berani masuk, Lan Yingying berkata dengan wajah sinis, "Karena kamu tidak berani masuk, maka kembalilah." Aku berkata, bahkan jika kamu melewati susunan ilusi karena keberuntungan, kamu bisa jangan lewati menara percobaan ini. Dev memandang Lan Yingying, tetapi tidak berbicara. Sebaliknya, setelah menunggu beberapa saat, dia berjalan ke menara percobaan. Begitu dia masuk ke menara percobaan, Dev menemukan bahwa dunia di sekitarnya berubah dan dia berada di hutan tak berujung. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan auman berbagai binatang. Apakah ini tes semacam ini? Dev mengangkat bibirnya, dia tidak menyangka ujian di Istana Guanghan akan sesederhana itu. Seharusnya setelah semua orang memasuki menara uji coba, mereka memasuki adegan yang berbeda, dan setiap adegan memiliki bahayanya sendiri. Dev berjalan maju melalui hutan tak berujung. Dari waktu ke waktu, binatang buas bergegas keluar, tetapi dengan mudah dibunuh oleh Dev dengan pedang pembunuh naga miliknya. Meskipun Dev saat ini hanyalah biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan, Dev tidak takut dengan biksu tingkat ketujuh di alam kesengsaraan. Dev membunuh binatang buas di sepanjang jalan dan dengan mudah sampai di depan permata yang memancarkan cahaya hijau. Sekarang Dev hanya perlu menyentuh permata itu dengan tangannya dan memasukkan nafasnya ke dalamnya, dan dia dapat diteleportasi keluar dari menara percobaan, dan dia akan lulus ujian. Tapi saat Dev hendak berjalan menuju permata itu, tubuhnya memancarkan aura, ekspresinya tiba-tiba menegang. Siapa itu? Keluar. Dev menemukan seseorang bersembunyi tidak jauh dari situ. Dev sedikit terkejut, dia tidak tahu mengapa pihak lain bersembunyi dan diam-diam mengamatinya. Aku tidak menyangka itu benar-benar kamu. Biarpun kamu mengubah penampilanmu, aura di tubuhmu tidak bisa berubah. Mukui keluar dari persembunyiannya, dan ada beberapa orang yang mengikuti Mukui. Orang-orang ini jelas memasuki adegan ini dari menara percobaan dan kemudian mengikuti Mukui. Lagi pula, hanya Mukui yang terkuat di sini. Apakah kamu sudah menungguku? Dev melihat ke arah Mukui yang muncul dan langsung mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Mukui tidak meninggalkan menara percobaan, tapi menunggunya di sini. Aku selalu merasa kamu terlihat familiar, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Sekarang melalui aura yang terpancar darimu, aku akhirnya tahu siapa itu. Aku tidak menyangka kamu begitu berani dan berani datang ke Istana Guanghan, kata Mukui sambil mencibir. Kenapa aku tidak berani? Tapi kamu membocorkan keberadaanku kepada orang lain dan ingin meminjam pisau untuk membunuhku. Sayang sekali orang yang kamu temukan terlalu murni dan tidak bisa membunuhku sama sekali. Sekarang kamu tahu identitas asliku, aku tidak bisa membiarkanmu. Mata Dev dipenuhi dengan niat membunuh. Bab 3727 Pembunuhan Instan. Dev, jangan lupa, ini Istana Guanghan. Apakah kamu berani mengambil tindakan di sini? Apakah kamu tidak takut dengan Istana Guanghan? Mukui sama sekali tidak takut pada Dev. Ini Istana Guanghan, dan bibinya adalah tetua Istana Guanghan. Mukui juga memiliki kekuatan besar di Istana Guanghan, jadi tentu saja dia tidak akan takut pada Dev.
Selama Dev berani mengambil tindakan, dia akan segera meninggalkan menara percobaan, dan kemudian orang-orang dari istana Guanghan dapat mengepung Dev. Dev, apakah ini orang yang dibunuh oleh aliansi penyegel iblis selama 100 tahun? Kali ini, seorang biksu di belakang Mu Kui bertanya dengan mata emas setelah mendengar nama Dev. Iya, itu dia. Siapapun di antara kalian yang bisa membunuhnya akan mendapat pemujaan 100 tahun dari Demon Ceiling Alliance. Mu Kui menunjuk ke arah Dev dan berkata. Ketika para beku mendengar ini, mata mereka tiba-tiba bersinar terang, seolah-olah mereka baru saja melihat seorang gadis besar. Hahaha, aku menjadi kaya, aku mendapat penghormatan 100 tahun dari Demon Ceiling Alliance, dan aku akan melakukan perjalanan konyol ke daerah kutub. Bunuh, kamu benar-benar beruntung. Tidak ada yang mau merampokku. Para biksu ini mengira mereka beruntung dan bergegas menuju Dev. Melihat para biksu yang bergegas ke arahnya, Dev memasang ekspresi tenang di matanya, orang-orang ini sudah mati. Saat mereka berniat bunuh diri, mereka sudah mati. Mu Kui melihat semuanya sambil mencibir, lalu terus mendekati permata itu. Dia tahu bahwa orang-orang ini bukan tandingan Dev. Dia melakukan ini dengan sengaja, hanya untuk membiarkan Dev membunuh orang-orang ini. Ketika dia meninggalkan menara percobaan, dia bisa memberi topi pada Dev. Istana Guanghan tidak akan hanya berdiam diri. Dev sudah melihat apa yang dipikirkan Mu Kui, tapi tidak mungkin dia membiarkan Mu Kui pergi hidup-hidup. Jika identitasnya terungkap, itu akan merepotkan. Dev mengangkat tangannya, dan busur dan anak panah muncul di tangan Dev. Busur Raja Dewa. Dev benar-benar mengeluarkan busur Raja Dewa. Tujuannya adalah untuk menjaga semua orang tetap di sini. Selama orang-orang ini mati, tidak ada yang akan mengetahui identitasnya, apalagi mengetahui bahwa dia memiliki busur Raja Dewa. Melihat busur Raja Dewa yang tiba-tiba dikeluarkan Dev, semua biksu tercengang. Tapi saat mereka tertegun, Dev sudah menggenggam tali busur, lalu perlahan menariknya hingga penuh. Roh jahat pola Dao terus memadat, dan akhirnya berubah menjadi beberapa bulu panah. Begitu Dev melepaskannya, anak panah itu langsung terbang ke arah para biksu itu. Sebelum sempat bereaksi, tubuh para biksu itu telah ditembus bulu panah. Pada saat bulu panah menembus, tubuh beberapa biksu mulai hancur, dan pada akhirnya mereka musnah seluruhnya, tidak meninggalkan mayat. Melihat pemandangan yang menakutkan itu, Mu Kui, yang baru saja mencibir, tercengang. Dia tidak tahu bahwa Dev memiliki senjata sekuat itu di tangannya. Orang ini bahkan tidak mengenal Dewa Raja Gong. Mu Kui berbalik dan bergegas menuju permata itu, dia ingin meninggalkan menara percobaan sesegera mungkin. Dev menarik busur dan anak panahnya lagi, dan bulu anak panah yang memancarkan aura sedingin es muncul. Dev dengan lembut melepaskan jarinya, dan anak panah itu terbang ke arah Mu Kui seperti bintang jatuh. Bulu panah menembus kehampaan dalam sekejap mata dan tiba di depan Mu Kui. Siapa si orang ini? Mu Kui kaget. Dia tidak mengerti pangeran atau bangsawan seperti apa Dev itu. Bagaimana dia bisa memiliki senjata sekuat itu di tangannya? Merasakan nafas kematian mendekat, Mu Kui sedikit menyesal. Dia menyesali perbuatannya yang memprovokasi Dev. Dia bisa saja meninggalkan menara percobaan. Tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Dia hanya bisa terus-menerus mengeluarkan aura, dan kemudian berbagai penghalang terbentuk di depan Mu Kui. Pada akhirnya, ada tembok api, penghalang ini menghalangi Mu Kui sampai mati. Sayangnya busur Raja Dewa di tangan Dev bukanlah senjata biasa. Di depan busur Raja Dewa, penghalang ini sama rapuhnya seperti kertas bekas. Bab 3728 Bantuan. Bang bang bang. Bulu panah melewati beberapa penghalang secara berurutan, dan akhirnya mengalahkan dinding api secara instan. Mu Kui sangat ketakutan sehingga dia hanya bisa menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Esensi dan darahnya langsung membeku, dan kemudian ledakan dahsyat terjadi saat bulu panah tiba. Aura menakutkan itu seperti banjir, mengalir deras ke segala arah. Nafas inilah yang menyebabkan bulu panah berhenti. Namun, aura di tubuh Mu Kui turun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Untuk bertahan hidup, Mu Kui langsung meledakkan seluruh esensi dan darah yang ada di tubuhnya. Meski ia masih hidup hingga saat ini, mustahil baginya untuk menerobos lagi, bahkan kekuatannya akan menurun. Mu Kui menatap tajam ke arah Dev,
lalu dengan cepat melangkah maju dan meraih permata yang memancarkan cahaya hijau. Saat nafas mengalir ke dalam permata itu, tubuh Mukui mulai menghilang, dan pada akhirnya dia langsung diteleportasi. Melihat hal ini, Dev menyingkirkan busur Raja Dewa dan buru-buru mengejarnya. Dia tidak menyangka akan mengeluarkan busur Raja Dewa dan membiarkan Mukui melarikan diri. Dia tidak akan pernah membiarkan Mukui hidup. Setelah menyentuh permata itu, tubuh Dev langsung dipindahkan. Lan Yingying dan banyak kultivator wanita dari Istana Guanghan sedang menunggu mereka yang lulus ujian. Dari waktu ke waktu, orang-orang diteleportasi keluar dari menara percobaan, tetapi Mukui tidak pernah muncul, yang mengejutkan Lan Yingying. Lagi pula, orang ini memiliki kekuatan tertinggi, jadi masuk akal jika lulus ujian akan mudah. Namun kini sudah banyak orang yang lewat, namun masih belum ada tanda-tanda Mukui. Lan Yingying pasti sedikit gugup. Bagaimanapun, Mukui adalah keponakan dari Penatua Mu. Jika ada yang salah dengan dirinya di menara percobaan, Lan Yingying tahu bahwa dia tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Pada saat yang sama, Lan Yingying juga mengamati sosok Dev. Akan sulit bagi seseorang dengan budidaya alam kesengsaraan tingkat ketiga untuk lulus ujian. Tapi Dev tidak tersingkir atau lolos, yang membuat Lan Yingying sedikit bingung. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba naik ke langit dari puncak menara percobaan, dan kemudian dengan cepat jatuh ke tanah. "Tolong, bantu aku!" Mukui berteriak dan langsung mendatangi Lan Yingying. Pada saat yang sama, Dev mengikuti dari belakang, mengejar dari dekat, memegang pedang pembunuh naga di tangannya. Lan Yingying terkejut, lalu melihat ke arah Mukui yang terjatuh, wajahnya penuh keraguan. Wajah Mukui sangat jelek dan nafasnya lemah, sepertinya dia terluka parah. Dev, sebaliknya, sedang memegang pedang pembunuh naga dan menatap Mukui dengan tajam. Lan Yingying dan biksu lainnya terkejut. Seorang biksu tingkat ketujuh di alam kesengsaraan dikejar dengan panik oleh biksu alam kesengsaraan tingkat ketiga, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? "Nona Lan, orang ini membunuh seseorang di menara percobaan dan ingin membunuhku. Hentikan dia dengan cepat." Mukui meminta Lan Yingying untuk memblokir Dev. Namun, Mukui tidak memberi tahu Lan Yingying tentang identitas asli Dev, dia punya rencananya sendiri. Dia berencana memberi tahu bibinya tentang identitas Dev, dan kemudian membunuh Dev, sehingga keluargamu dapat memonopoli upeti 100 tahun dari Demon Ceiling Alliance. Apa ini? Kenapa kamu ingin membunuh seseorang? Lan Yingying tampak bingung saat ini dan bertanya pada Dev. "Aku tidak ingin menyakitimu, tolong minggir. Dia harus mati hari ini." Dev mengarahkan pedangnya ke Lan Yingying dan berkata, bahkan jika Dev mengungkapkan keberadaannya kepada Mukui dan mencari seseorang untuk membunuhnya, Dev tidak akan membiarkannya pergi, apalagi Mukui sekarang mengetahui identitasnya. "Beraninya kamu, ini Istana Guanghan, beraninya kamu." Sebelum Lan Yingying bisa menyelesaikan kata-katanya, aura menakutkan muncul dari tubuh Dev. Lan Yingying tercengang dan menatap Dev dengan tidak percaya. Apakah ini aura yang bisa dipancarkan oleh alam kesengsaraan tingkat ketiga? Lan Yingying tercengang. Melihat ini, Mukui tahu bahwa tidak mungkin mengandalkan Lan Yingying untuk menyelamatkannya, jadi dia melompat dan menuju gerbang dalam Istana Guanghan. "Temukan saja bibimu." Bersambung.